Sudah anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama dulu agar apa yang kita harapkan dan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, Amin, Pak Anwar, amin. silahkan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni zidni Ilma warzuqni fahman. warahma. Amin. Amin ya Ya Rabbal Rabbal Alamin. Terima kasih Nak Anwar ya. Nah, Ya, Bu Guru. sebelum materi hari ini Bu Guru mulai, Bu Guru ingin mengecek kehadiran dulu. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk ya? Masuk semua Bu Guru, masuk Oh, semua. masuk semua. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, coba sekarang cek dulu bajunya. Mungkin ada yang masih ada di luar. Sepatunya juga dirapikan. Yuk, dirapikan dulu. Ya, sudah masuk semua. Sudah Masuk rapi ya, semua? masuk. Ya, Sudah Bu Guru. Ya, terima Udah, Bu kasih. Guru. Hari ini kita akan membahas tentang materi ruksoh. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak apa itu ruksoh? Rukso keringanan Bu Guru. Belum ya, karena belum dipelajari. Nah, rukso itu adalah keringanan. Keringanan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kira-kira keringanan apa? Nah, misalkan contoh ya, ini Bu Guru ada video biar kalian tahu seperti apa itu rukso, bagaimana jenis-jenisnya, dan syarat-syaratnya ataupun dalil-dalilnya ya. Silahkan disimak videonya. Kemudian kalau misalkan ada hal yang penting, kalian bisa mencatatnya. Disiapkan buku dan pulpen ya, Nana ya. Ya Bu Guru. Iya Bu Guru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana. Apa kabar hari ini? Sehat ya. Nah, hari ini kita kembali lagi bertemu dengan Ibu pada pelajaran PAI. Sebelum kita memulai materi, marilah kita bersama-sama membaca doa agar apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, mudah-mudahan tercapai. Kita semua mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Yuk dibaca doanya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ruksoh. Nah, ruksoh adalah kemudahan dari Allah dalam beribadah kepadanya. Hari ini kita akan mengetahui, kita akan belajar tentang definisi ruksoh, tujuan ruksoh, kemudian jenis-jenis ruksoh dan syarat ruksoh, dan yang terakhir adalah dalil-dalilnya. Yang pertama, kita akan mengetahui apa sih ruksoh itu sebenarnya. Definisi ruksoh adalah secara bahasa berarti kemudahan atau keringanan. Dalam istilah syariat, ruksoh adalah dispensasi atau keringanan hukum syariat yang diberikan oleh Allah kepada kita dalam kondisi tertentu sebagai bentuk rahmat dan kemudahan dalam beribadah kepadanya.
Kemudian setelah kita mengetahui definisi tentang rukshoh, ada tujuan rukshoh, ya. Tujuan rukshoh itu apa sih? Tujuan rukshohnya yang pertama yaitu meringankan beban umat agar umat Islam dapat tetap menjalankan ibadah meskipun kondisi sulit. Yang kedua, mempermudah ibadah supaya tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah walaupun dalam darurat maupun. Kemudian yang ketiga yaitu menunjukkan rahmat Allah, memberikan bukti bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Pemurah terhadap hambanya. Kemudian yang keempat adalah motivasi untuk tetap beribadah meskipun dalam keadaan sulit. Dengan adanya rukshoh, umat tetap dapat mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kemudian inilah jenis-jenis rukshoh. Yang pertama yaitu rukshoh dalam sholat atau keringanan di dalam sholat. Menjamak sholat atau menggabungkan dua sholat seperti zuhur dan asar atau maghrib dengan isya. Kemudian mengkosor sholat atau meringkas sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian tayamum sebagai pengganti wudu jika tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air karena alasan tertentu. Kemudian sholat sambil duduk berbaring atau menggunakan isyarat jika tidak berdiri. Selanjutnya, setelah jenisnya, di sini ada syarat rukshoh. Yang pertama, adanya kesulitan yang nyata. Rukshoh hanya berlaku jika seseorang berada dalam kondisi yang sulit yang menghalanginya menjalankan ibadah secara normal. Contoh, perjalanan jauh, sakit, bencana, atau kondisi darurat. Kemudian yang kedua, sunnah harus diakui syariat, tidak sempat membolehkan rukshoh loh, hanya yang diakui syariat, seperti sakit atau perjalanan jauh. Kemudian yang ketiga, tidak digunakan untuk mudah-mudahan. Rukshoh diberikan sebagai keringanan, bahkan secara berlebihan atau tanpa alasan syar'i. Kemudian yang keempat, hanya berlaku saat kesulitan berlangsung. Ketika kondisi normal kembali, rukshoh maka tidak akan berlaku lagi, ya. Selanjutnya yang kelima, berdasarkan dalil yang jelas. Ya, bentuk rukshoh memiliki dasar dalil Al-Quran atau hadis. Nah, berikutnya kita akan. Nah, anak-anak bagaimana, sudah paham tentang rukshoh? Paham, Bu Guru. Paham, Bu Guru. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan tentang rukshoh? Tentang apa itu rukshoh, tujuannya, syaratnya, dan juga dalilnya, ya. Sedikit Bu Guru jelaskan kembali tentang definisi rukshoh. Itu sendiri adalah keringanan, bentuk kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya agar tetap bisa menjalankan ibadah meskipun dalam keadaan darurat, ya. Jadi apapun kondisi kita, yang namanya kewajiban tetap kita laksanakan. Gitu maksudnya, ya. Hanya saja Allah memberikan kemudahan, memberikan rukshoh. Gitu, ya. Paham tentang definisi rukshoh? Paham, Bu Guru. Nah, kemudian syarat-syaratnya, jenis-jenisnya sudah dijelaskan tadi di dalam video, ya, tentang syarat rukshoh itu apa saja, jenis-jenisnya, jenis-jenis rukshoh seperti sholat, bisa dikosor, bisa juga dijamak ketika dalam perjalanan,
Misalkan dalam keadaan sakit, tidak bisa berdiri, maka kita boleh melakukan yang namanya sholat duduk. Sholat dengan posisi duduk. Misalkan ada yang tanya, Pak Guru, kalau tidak bisa duduk bagaimana? Boleh berbaring. Allah itu tidak menyulitkan. Yang penting kita tetap bisa melaksanakan ibadah. Berbaring pun itu bisa melakukan sholat. Asalkan kita betul-betul dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Kalau berbaring sudah tidak bisa, aketep, ya itu pakai isyarat. Kalau misalkan itu sudah tangannya tidak bisa digerakkan, kakinya, tapi hatinya masih akalnya masih sehat gitu. Itu dengan cara mengedipkan mata atau memberikan isyarat. Gitu ya. Itu namanya ruksoh di dalam sholat. Paham di sini anak-anak ya tentang ruksoh ya? Paham, Bu. Nah, mungkin akan ditanyakan tentang definisi, tujuan dan syarat-syaratnya. Bu Guru, ini Bu Guru. Ya, monggo. Nah, Hadi ya. Ini, iya Bu Guru, barusan Bu Guru bilang kalau tidak mampu berdiri, duduk. Kalau Ya. tidak mampu duduk, berbaring. Tiduran. Kalau tidak bisa mampu berbaring, pakai isyarat. Lah isyarat pakai mata itu gimana Bu Guru? Apa pakai Ya tepat dengan ini Bu Guru? cara isyarat ya, dengan cara isyarat. Ulang. Siapa? Biar kau pilih video. Nah, anak-anak, bagaimana dengan tadi sudah paham ya? Paham, Bu Guru, paham. Nah, coba sekarang Bu Guru meminta kalian untuk dijadikan 3 kelompok. Yang kelompok 1 akan diketuai oleh ini, Nah Solihuddin ya. Kemudian yang kelompok 2, Nak Hadi. Kelompok 3, Ya Bu Guru. kelompok 3, Nah Anwar ya. Ya, Bu Nah, Guru. ini LKPD-nya. Kelompok 1, perintahnya ini, jelaskan pengertian rukso sholat menurut istilah fikih. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan 3 contoh rukso dalam pelaksanaan sholat, seperti di qashar atau jamak. Kemudian yang ketiga, berikan penjelasan tentang syarat dan ketentuan pelaksanaan rukso sholat. Itu untuk kelompok 1, Nak Solihuddin ya. Kemudian yang kelompok 2, jelaskan pengertian sholat qashar dan dasar hukumnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, sebutkan sholat apa saja yang boleh diqashar dan berikan alasannya. Yang ketiga, tulislah syarat-syarat pelaksanaan qashar sholat. Kemudian untuk kelompoknya Nak Anwar, kelompok 3 ya, jelaskan pengertian jamak sholat dan dasar hukumnya dari Al-Quran dan hadis. 2, sebutkan 2 macam jamak sholat, jamak takdir maupun jamak takhir, serta jelaskan perbedaan keduanya. Dan yang ketiga, tuliskan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan jamak sholat. Nah, itu adalah tugas kelompok 1, 2, dan 3. Silahkan kalian diskusikan dengan teman-temannya untuk kalian presentasikan nanti setelah 10 menit ya. Jadi Bu Guru beri waktu kalian 10 menit untuk mendiskusikannya, kemudian kalian presentasikan. Paham ya anak-anak ya? Ayo cari kelompoknya dan diskusikan. Paham, Bu Guru, paham. Sudah selesai ya? Belum. Ya, Ayo kelompok 1, silahkan presentasikan hasil diskusi kalian tentang pengertian ruksoh sholat menurut istilah fikih.
Ayo Solihuddin. Rukso adalah keringanan dari Allah untuk umatnya. Ya, bagus. Terima Melakukan kasih Nak kewajiban. Solihuddin ya. Kemudian yang kelompok 2, silahkan kelompoknya Nak Hadi. Jelaskan pengertian qashar salat. Qashar salat ialah yang asalnya 4 rakaat dijadikan 2 rakaat, Bu Guru. Oh, bagus. Meringkas ya nanti ya. Ya, Iya, Bu itu Guru. salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Qashar salat dilakukan ketika kita sedang dalam perjalanan. Dalam perjalanan. Ya. Kemudian yang kelompok 3, kelompoknya Anak Anwar. Ayo Anak Anwar. Jamak yaitu menyatukan 2 sholat. 2 sholat. Ya, antara duhur sama asar. Kalau dilaksanakan asar, jamak takhir. Kalau di duhur, jamak takdim. Begitu, Bu Guru. Pinter. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Rupanya paham semua ya. Dari Ya, Bu kelompok Guru. 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, terima kasih anak-anak ya. Demikian tadi materi tentang rukso. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma Amin. amin. Nah, sekarang sebelum kita ganti materi, ganti pelajaran, marilah kita tutup materi PAI ini dengan pembacaan doa penutup majelis. Kita doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di minggu depan dengan Bu Guru ya. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Arelah.